Oke, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Umisel Channel. Oke, pada kesempatan kali ini kita ada masuk HP Redmi Note 4X. Dia kronologinya setelah dibanting sama anaknya gara-gara nggak dikasih uang jajan. Jadi efeknya layarnya hancur gini ya teman-teman ya. Tapi kalau kita nyalakan sih masih bagus dia. Nah, masih normal, tentu juga masih normal, cuman keadaannya udah parah banget LCD-nya sampai somplak gini. Terus si frame-nya juga dia udah banyak yang keropos. Jadi permintaan dari user sendiri, dia pengen diganti LCD sama frame-nya, juga pengen di wipe data atau dihapus ulang setelan pabrik HP-nya biar seperti nol lagi gitu, karena dia penyimpanannya udah penuh. Nanti di video selanjutnya kita bakal bahas bagaimana cara wipe data yang baik dan benar ya. Oke, pada video kali ini kita bahas saja ya bagaimana sih cara ganti LCD-nya, frame sama LCD-nya gitu. Kita matikan dulu HP-nya ya. Oke, sekarang kita fokus dulu sama LCD dan frame-nya dulu aja. Ini kita kesampingkan. Jadi buat teman-teman bisa beli di online atau beli di toko spare part juga. Kalau misalkan di daerah teman-teman ada, cukup murah, frame-nya sekitar 50 sampai 60 ribu ya. Cuman kalau untuk LCD-nya dia dari harga normal dia naik sekitar 50 sampai 60% dari harga normalnya gitu. Ini Redmi Note 4X ya. Karena ada juga Redmi Note 4X yang RAM 4, dia nggak ada fleksibel touchscreen-nya teman-teman. Jadi awas jangan salah beli. Buat para user, kalau mau beli LCD-nya dipastikan tahu dulu RAM-nya berapa dan seperti apa LCD yang mau kita beli. Jadi banyak kasus juga yang para user dia datang beli dari online, tahu-tahu nyampe ke tangan kitanya beda gitu. Ada yang beli Samsung J5 Pro tapi dikasih dari tokonya J5 2016. Nah, ini juga salah satu tips buat para user yang gak mau datang ke tukang servis ya. Jadi bisa beli sendiri LCD-nya sama frame-nya. Cukup mudah. Tinggal yang penting kita punya obeng aja, obeng buat servis HP sama lemnya. Cuman karena kita beli frame-nya, dia udah ada lemnya dari sananya ya. Jadi kita nggak usah pakai lem lagi, tinggal kita ini saja pakai lem yang ini. Kita buka ya plastiknya, plastik penutupnya. Ini lemnya lumayan bagus, jadi agak nempel ke plastiknya ya. Ya, kita buka pelan-pelan. Nah, setelah itu baru kita pasangkan LCD yang udah kita beli. Nah, nggak apa-apa ya, seperti ini. Nah, baru kita pasangkan LCD-nya seperti ini ya. Nah, hati-hati buat ketika narik touchscreen karena takut touchscreen fleksibelnya, karena ditakutkan dia nyangkut putus. Kalau putus ya sudah tamat game over. Oke. Nah, dijamin presisi dan rapih. Oke. Nah, sudah. Cukup seperti ini teman loh. Jadi cukup simpel dan cepat. Nanti paling kita kasih tambahan lem kalau misalkan agak rengat ya. Kayaknya ini bagus sih lemnya, udah cakep. Nah, baru kita bongkar ini teman, karena kan kita harus memindahkan mesinnya, baterainya, papan casnya, semuanya kita pindahkan yang ada di sini ke
frame yang sudah kita pasang sama LCD-nya. Kita buka dulu back door-nya, bisa lewat samping, bisa juga lewat bawah ya, pojokan. Kalau nggak ada kuku bisa juga menggunakan yang keras-keras ya, agak keras. Ini kita ya, oh dia putus tuh, fingerprintnya putus dia. Nah, kita buka ya, baterainya kita bongkar. Baterainya juga bekas ganti dia kayaknya ya, udah bukan yang orinya. Ini LCD-nya juga dia kelihatan bekas ganti, itu kelihatan biru. Sama tukang servisnya kayaknya nggak dibuka plastiknya ya. Ini kita buka dulu fleksibel LCD-nya, terus kita buka penutup mesin atasnya. Jadi buat teman-teman user, kalau misalnya nggak mau ke tukang servis, cukup beli obeng seperti ini, sekitar 25.000 lah kira-kira. Terus tinggal beli LCD-nya sama beli frame-nya, cukup. Jadi udah bisa nyervis sendiri. Tapi kesulitannya atau apa namanya, resikonya, kita nggak tahu yang lainnya. Ditakutkan ada fleksibel yang putus, karena beda dengan tukang servis ya, mereka lebih berpengalaman atau emang di bidangnya seperti itu. Beda dengan kita para user, walaupun kita bisa tapi nggak semahir mereka para tukang servis gitu. Jadi tetap anjurannya dibawa ke tukang servis, karena ditakutkan salah beli juga. Karena ada Note 4 yang dia hanya fleksibel LCD saja, nggak ada fleksibel touchscreen-nya gitu. Jadi jangan sampai kita salah beli sebagai user ya. Alangkah bagusnya kita datang ke tukang servis, minta benerin gitu. Walaupun selisih sedikit nggak apa-apa, yang penting rapi. Daripada kita sok-sokan gitu ya, maaf kata nih ya, daripada kita tahu oh barangnya seperti ini tapi nggak beruntung, kan itu kita malah mengeluarkan modal 2 kali ya. Ini pengalaman saya sendiri, karena nggak sekali 2 kali orang itu paham tapi dia nggak ngerti bahwasanya yang dia lakukan itu salah. Karena nggak sedikit juga teman-teman di online shop yang ngejual touchscreen-nya doang, model kayak Redmi 4X, Oppo A37, Redmi 5A, Redmi 6A dan yang lain-lainnya. Jadi hanya menjual touchscreen-nya saja. Tapi sebenarnya LCD yang dipasang oleh distributornya atau membuat HP-nya sendiri gitu, itu mereka LCD-nya satu set antara LCD dan touchscreen-nya. Beda lagi kalau misalkan HP-nya HPJ 2 frame atau grand frame, nah itu emang sudah dipastikan misah ya antara LCD dan touchscreen-nya. Tapi kalau di HP-HP yang lain jangan sekali-kali beli touchscreen-nya doang ya teman-teman ya. Karena yang ada nanti malah buntung, bukannya untung malah buntung seperti itu. Ini kita buka papan casnya. Nah, ini biar nempel aja ya, fleksibel casnya. Kita buka sama antena-antenanya. Nah, ini kita copot juga ya. Pokoknya semuanya kita copot. Yang ada di frame ini semuanya kita angkut. Kita pindahkan semuanya ke sini. Karena kita ganti frame jadi semuanya dipindahin teman. Nah, kita pasang lagi si papan casnya. Oke, kita baut kembali ya bawahnya. Kalau nggak dibaut bakalan lepas lagi teman. Nah, kita baut dulu papan bawahnya. Ini agak kendor ya. Nah, kita kencengin dulu. Oke. Setelah itu antenanya kita rapihin sesuai dengan jalurnya.
Ini ntar kita kasih double tip di sini ya, di bawahnya. Nah, sekarang kita tinggal masang si fleksibel on off-nya teman. Jadi kita copot pakai cutter ya, atau bisa juga pakai kuku, pakai apa kayak yang tipis-tipis bisa. Yang penting pelan-pelan, jangan sampai dia kesebet atau putus ya. Kalau sudah putus ya sudah, harus ganti. Oke, kita copot pelan-pelan. Nah, terus kita tempelin di sini di LCD yang baru. Oke, nah ntar kita tambahin double tip biar dia nempel lagi. Terakhir yang kita pindahkan dari sini yaitu speaker atau buzzer. Ini buzzer telepon ya. Jadi buzzer ada dua, ada buzzer telepon, ada buzzer musik. Jadi kalau misalnya kita rusak, yang mana nih yang harus kita ganti, buzzer musik kah atau buzzer telepon gitu. Kalau buzzer telepon, dia cara ngeceknya bisa lewat dial di 122 112, atau yang penting dia keluar dari dial ya ketika kita menelpon. Kalau buzzer musik ya kita setel musik aja, musik video, nanti otomatis keluar musiknya atau suaranya. Oke, kita pasangkan mesinnya. Oh maaf lupa, ini kita buka dulu double tip touchscreen-nya. Nah, kita pasangkan ya, kita tempelkan di sini. Nah, setelah itu baru mesinnya kita tempelkan. Oke, maaf ya lupa. Oke, selanjutnya kita pasangkan fleksibel yang tersambung seperti fleksibel touchscreen. Ini fleksibel touchscreen-nya kita masukkan, kemudian kita kunci. Nah, terus fleksibel on off-nya sama kita masukkan juga. Setelah itu ini fleksibel LCD ya, fleksibel LCD kita masukkan. Untuk baterainya terakhir ya. Nah, terakhir. Terus selanjutnya ini fleksibel charger. Nah, yang terakhir baru fleksibel antena. Ini antenanya. Jadi kalau misalkan hilang jaringan, cek dulu antenanya ya. Terus kita pasangin nih penutup mesinnya. Nah, baru kita baut kembali. Cukup mudah ya buat para user yang mau belajar. Jadi sekarang kita nggak usah jauh-jauh. Kalau misalkan nggak ada tukang servis ya kita bisa sendiri untuk membongkarnya gitu teman. Kalau dulu saya pernah kursus itu sekitar 3 jutaan buat kursus servis itu. Jadi agak lumayan ya, fantastik. Tapi ya kebayar lah setelah setahun 2 tahun kita nyervis, harga sebesar itu kebayar ya, ketutupin lah bahasanya, ketutup lah. Oh ini bawahnya belum nempel teman ya, kita buka dulu karena bawahnya nggak nempel dia. Ini kita buka dulu ya penutupnya. Kalau kita paksakan takutnya pecah atau patah. Oke, baru kita pasang kembali.
Nah, hal yang paling sering kesalahan dari tukang servis itu si bautnya pada hilangan ya. Makanya kita dijadikan satu tempat di sini biar bautnya nggak kemana-mana. Tapi kalau toh emang hilang, ya sudah, kita ganti. Karena di toko spare part pasti menjual baut-baut kayak gini ya, baut-baut kecil buat HP. Ini kita pasang dulu. Dan kita baut mesinnya ya. Nah, mesinnya kita baut biar dia nggak kabur-kaburan. Nah, tinggal kita pasang buzzer bawahnya atau buzzer musiknya teman. Jadi biar si papan casnya bisa rapi. Nah, oke. Kita pasang yang bawahnya. Oke. Tinggal kita baut ya. Selanjutnya tinggal kita kasih double tip biar nggak kabur-kaburan ya. Kita pakai double tipnya yang kecil aja ya teman ya, karena kebetulan yang besarnya habis, jadi kita pakai yang kecil saja. Sebenarnya nggak usah pakai double tip juga bisa teman ya, cuman alangkah bagusnya kita mengerjakannya rapi. Jadi biar pelanggan pun puas dengan apa yang kita kerjakan. Terlebih lagi kalau misalkan HP-nya HP tetangga kita, nah itu lebih harus kita kerjakannya gitu. Karena di situ kita dinilainya. Oke, terakhir buat di fleksibel on off-nya kita kasih double tip juga. Kita potong ya segini aja.
seukuran on off nya. Nah, kita pasang. Selesai. Terakhir kita pasang baterainya. Terus kita pasang juga ini apa namanya, fingerprint yang putusnya. Nggak apa-apa ya, ini biar laporan nanti kita ke usernya enak kalau fingerprintnya ternyata udah putus duluan. Kita tutup. Oke. Sekarang kita nyalakan. Wes, maaf, ini tombol bawahnya kepencet ya, tombol volume bawah kepencet, jadi kita matikan lagi. Nah, sudah masuk ya, mantap jiwa. Oke, gimana teman-teman? Gampang kan buat ganti LCD dan framenya? Jadi tidak cukup rumit emang, dan lebih murah juga buat para user dan para tuser pemula. Jangan lupa ya, like and subscribe video kita biar kita makin rajin buat bikin video-video selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.